Gue. Ayo. Udah dulu gue. Yuk, Kak Rido. Soal yang viral nih, soal yang kata istrinya yang dijajalin makanan sama Kak Rido, itu gimana sih tanggapannya? Enggak sih, enggak apa-apa, kita komen aja nanti daripada digiring sama nanti. Enggak, itu biasa. Apa? Tapi Kak Rido itu sebenarnya emang paksa atau gimana? Enggak sih, itu cuma ya salah satu bentuk apa ya, enggak ada maksud untuk merendahkan. Memang itu bentuk tandaan kita sudah biasa seperti itu, begitu juga dia sebaliknya. Nah karena salahnya itu ya posting gitu. Jadi yang tadinya mungkin orang yang anggap udah nggak suka, makin ada celah ya makin rame. Sebenarnya itu udah biasa sih kita hal-hal seperti itu. Cuman salahnya itu ya udah posting aja. Jadi cuma bercandaan aja sebenarnya. Ya, sering sih gitu. Tapi sebaliknya juga begitu. Tapi istri sendiri mungkin menanggapinya gimana setelah Iya, jadi dia kalau viralnya sih kaget juga dia gitu dan dia juga yang ngapus di Instagram Ido sih dia gitu. Nggak mau aja idonya dibuat. Jadi tapi di Instagram ini kan cuma fitnya cuma dikit banget ya. Itu sengaja emang sedikit atau gimana? Kalau untuk Instagram yang Ido hapusin semuanya itu karena memang pengen apa ya, buat yang baru-baru aja sih, yang lama-lama udahlah dihapusin aja. Dia juga gitu sih, jadi pengen buat ini yang baru, yang kan diarsipin bukan dihapus. Oh gitu. Pak Rizky nih kan kemarin sempat menanggapi yang katanya sempat disindir sama mantan istri, itu mungkin tanggapannya? Enggak lah, enggak sindir-menyindir itu mah. Kalau Iki sendiri enggak mau menanggapi hal itu, mungkin itu hanya mungkin karena memang backsound doang dan tidak ambil pusing juga. Dan kemarin juga Iki kalau untuk sama mantan istri juga ketemu dan buat canda-candaan malah gitu. Dan kemarin kan karena memang kita juga nggak ada kenapa-kenapa gitu. Berarti komunikasi masih baik sampai saat ini? Aman, alhamdulillah masih baik. Masih baik banget. Tapi nggak susah untuk ketemu anak ya? Nggak susah untuk ketemu anak? Nggak susah sih. Alhamdulillah sih kita memang sudah berkomitmen berdua. Kalau memang untuk selagi untuk anak itu apapun kita lakukan untuk berdua ya. Mungkin per bulan masih nafkah nggak untuk anaknya? Alhamdulillah sudah per bulannya setiap hari. Iki kata Iki pun juga sama Nadianya, kalau memang pun Iki lupa tolong diingatkan dan sebaliknya juga saling mengingatkan yang baik. Alhamdulillah kalau untuk nafkah anak tiap bulan kasih. Berapa? Ya, cuma jangan nominal tuh. Pokoknya tanggung jawab pasti. Nah, Kak Iki, mungkin kan ini sekarang sudah tidak bersama lagi. Ada nggak sih kayak komitmen untuk nanti ngurus anaknya kayak gini, mungkin kayak gini gimana gitu? Kalau Iki sendiri sih ngasih tahunya jangan terlalu digendong-gendong dengan orang lain. Kalau Iki ngasih tahu kemarin, karena memang Iki nggak suka aja kalau ketika anak Iki sendiri digendong-gendong orang terlalu banyak. Jadi kalau memang mau nanti bawa satu asisten yang memang mungkin yang bisa dipercaya, yang memang dia bisa ngurus anak juga, sok digendong sama itu aja, jangan dikasih ke orang. Ini kan COVID juga, biasanya belum stabil juga kondisi seperti ini, kan lebih sensitif sih. Karena memang dia juga kesibukannya masih alhamdulillah masih padat, jadi mungkin untuk megang anak itu kan masih terbatas ya. Jadi kalau dibantu dengan baby sister kayak apa masih lebih agak mudah, agak kebantu gitu, jangan ke orang lain. Jadi takutnya kalau memang terjadi kenapa-kenapa kan kita gak enak nyalahin orang. Amin. Nah, untuk ketemu anak sendiri kira-kira dalam seminggu atau dalam sebulan bisa berapa kali sih kayak gitu? Seminggu tuh diusahakan sekali ketemu. Kalau memang lagi ada ke Bandung dan memang benar-benar kesibukan tuh nggak perlu padat di Bandung gitu, karena memang lagi ngurusin ini itu, jadi insya Allah sebisa mungkin ini naik motor kadang ke rumah untuk nyempetin ketemu sama saya. Mungkin hikmah di 2002 ini yang lo lalui kayak gimana sih? Banyak banget gitu, alhamdulillah hikmah yang udah didapat gitu, terutama untuk pelajaran hidup Iki sendiri dan mungkin untuk wasilah hidayah Hido
Jadi sebagai kembaran Iki mungkin bisa menjadi gambaran Ido untuk menjadi yang lebih baik lagi rumah tangganya. Dan alhamdulillah sih setiap permasalahan itu kalau memang kita pandang dengan positif, insya Allah pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Tinggal lagi kita bersabar aja ngadepin. Ada pajangan-pajangan apa ya? Kalau Iki sendiri sih tidak melalui lisan sih, tapi melalui praktek itu sendiri. Ido ngelihat apa yang Iki rasain, apa yang Iki alamin. Terus justru sebaliknya Ido juga, dan Iki selalu berdoa juga untuk mantan istri Iki, untuk semuanya juga, untuk Syaki pastinya gitu. Dan mudah-mudahan dia mendapatkan yang jauh lebih baik lagi, dan Iki juga mendapatkan ganti yang jauh lebih baik lagi, yang sama-sama menerima status itu pertama, kemudian juga menerima anak, baik itu Nadia, baik itu Iki. Tapi udah ada target buat nyari lagi mungkin? Nggak ada sih kalau untuk itu, jangan dulu lah gitu, karena masih menetralisir hati aja. Berarti saat ini belum ada ya Kak Iki? Belum ada. Kalau Ridho sendiri mau ngomong gimana? Hah? Untuk ngomongan sendiri sama FIFA udah ada target kan? Kalau untuk omongan sendiri sih ya itu mengalir aja, dikasih alhamdulillah, kalau belum dikasih ya masih belum dipercaya sama Allah untuk punya baby. Tapi kalau untuk harapan sendiri sih pengen banget gitu, berharap banget ada sosok anak yang lahir untuk menemani kita. Ya mudah-mudahan apapun itu tetap dilalui aja, disyukurin aja. Untuk saat ini belum dikasih ya kita nikmati dulu masa-masa pacaran. Tapi misalnya seperti ke dokter kah, konsultasi seperti itu tuh? Planning sih ada, keinginan juga ada, tapi belum terrealisasi. Kemarin tuh sempat sakit turut juga, kirain lagi hamil gitu ya. Ternyata memang masuk angin aja gitu. Sempat panik juga. Kirain ini kenapa? Ya kirain ya ada beberapa kemungkinan sih, karena kan dia sering main makan pedas gitu satu. Jadi karena mungkin sebelah kanan pula gitu kan, kirain usus buntu, ternyata bukan. Ya alhamdulillah cuman sakit biasa aja. Dan kemarin ditanya hamil nggak dok, kira-kira enggak, belum katanya. Kirain kan hamil di luar kandungan gitu ya, hamil anggur kalau kita sih ngomong di kampung hamil anggur, ternyata enggak. Ya doain aja lah, sedikasinya aja. Tapi pengen kembar nggak sih kayak Banget. Kalau untuk genetiknya sendiri ya sudah ada keturunan kembar gitu. Ya berharap sih apapun ya, jenis kelaminnya apapun, terus mau dikasih kembar atau single ya dikasihnya aja. Jadi kalau berharap kembar ya alhamdulillah lebih bagus gitu. Nantiannya ternyata berbuah yang luar biasa gitu. Langsung dikasih dua, double ya, double. Dok, mungkin cara lu menjaga keharmonisan keluarga itu kayak gimana sih dok? Yang pertama sih komunikasi sih. Komunikasi itu yang paling penting dalam rumah tangga. Terus menikah itu kedewasaan diri sih. Jadi ketika memang ada suatu masalah itu dituntut banget untuk kedewasaan diri kita, tanggung jawabnya, terus menurunkan egois. Bukan kita doang tapi dia juga harus menurunkan egoisnya gitu. Yang saling mengerti itu sih yang harus benar-benar dijaga banget. Harus mengerti kita dulu dan memahami dia gitu. Mungkin semanja apa sih mungkin dari istri? Ya semuanya kalau manja sih, kalau di rumah ya udah manja banget gitu. Dan ya udah juga begitu, kalau udah nemu orang yang nyaman pasti keluar sikap tingkah kekanak-kanakan kita, pengen diperhatiin sama dia gitu. Pasti keluar. Nah mungkin dari kalian sendiri nih, pencapaian apa sih di 2002 ini yang pengen maksud dicapai apa gimana? Kalau apa namanya secara entertain ya kita berharap mudah-mudahan bisa bertahan di dunia entertain, bisa berkarya, berkarir lebih baik lagi ya tentunya. Terus kalau untuk di luar entertain kita lagi bangun suatu usaha kafe di Majalengka, mudah-mudahan booming, terus banyak pengunjungnya, bisa buka di mana-mana, dan banyak juga planning Banyak lah planning lainnya sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan tinggal menjalankan dengan bismillah, lancar sesuai dengan harapan itu. Insyaallah. Mungkin contoh yang udah berjalan sekarang apa sih mungkin? Kalau kafe ini lagi berjalan, tapi masih dalam proses promosi ya. Kafe di Majalengka itu manajemennya juga lagi berjalan, kafe juga di sana sudah berjalan, dan bisnis lain sih insyaallah lagi dipelajari, tekunin lah gitu. Ya kayak kopi
kayak itu kok kita lagi bisnis kopi juga, lagi buka usaha kopi lah, kecil-kecilan aja gitu, tapi tetap berjalan terus aja reguler. Selain bisnis, mau apa? Ada single baru atau apa project Kalau lain? single insya Allah nanti lagi dipersiapkan, insya Allah Ramadan nanti insya Allah ngeluarin, terus malam ini juga apa namanya vokal untuk single masing-masing gitu. Oh, sendiri-sendiri. Sekarang nyobain masing-masing single ya, kalau untuk single masing-masing. Iki punya single sendiri, dia punya single sendiri. Kenapa tuh? Pengen nyoba aja. Kembar ya? Kembar ya? Dangdut, berarti genrenya dangdut atau Kalau seperti apa? genrenya mungkin nanti lebih ke pop sih, karena kemarin kita pernah main ke Jogja, Bang Triswaka ngasih lagu buat kita. Bandung. Kenapa Katri? Mengingat kan lagi viral juga. Kenapa sendiri-sendiri? Dan alhamdulillah ada rezekinya dia untuk ngasih ke kita langsung gitu, dan percaya bahwasanya Iki itu nih aku ada single bawain ya, nanti kita naikin sama-sama. Oh ya boleh bang, ayo. Dan alhamdulillah orangnya juga baik, Allah banget. Jadi pas ketemu di Jogja itu juga pas sharing-sharing ya sudah nanti abang buatin enggak. Ayo, alhamdulillah mau bang, bareng-bareng ayo. Ada. Atau mau buat sama Triswaka sendiri? Mungkin next ya, mungkin next sih ya. Tapi kalau untuk saat ini kita bawain lagu beliau aja dulu. Bang, kenapa sendiri-sendiri bang bikin albumnya bang? Hah? Kenapa sendiri-sendiri bikin albumnya? Bukan bikin album, single sih Iya, sebetulnya. single. Kalau single ya kalau channel YouTube-nya sama, satu channel YouTube, 2 single sih nantinya. Karena Iki juga punya apa namanya alur kisah kehidupannya sendiri, dia juga punya sendiri gitu. Jadi pengen coba nih masing-masing pengen lihat dituangkan dalam sebuah karya gitu. Akan untuk Kaido apakah mau menggait istrinya untuk single barunya ini? Kemungkinan iya, tapi dipaksa. Tapi nanti ditanyain lagi gitu. Kemarin tuh katanya oke, tapi sekarang lagi nggak tahu lagi. Tapi Mungkin lu tahu nggak sih maksudnya yang lagi viral ini soal Gala itu mungkin dikit kok berapa komentarnya kayak gimana? Ngikutin sih, nggak ngikutin sih kalau lihat Instagram doang sih, nggak terlalu ngikutin banget itu mereka seperti apa. Nah, lu kan udah punya anak juga nih, ya mungkin kayak gimana sih komentarnya mungkin ini kan lagi viral tuh banyak yang kayaknya apa namanya masuk ya, itu seperti apa sih? Ngikutin nggak? Nggak ngikutin. Jangan salah tangkap nanti nggak ngikutin. Nggak ngikutin sih, jadi nggak berani ngomong gitu. Iya nggak ngikutin itu. Tapi tahu Sekedar tahu lihat di Instagram aja, explore doang, lihat di podcastnya banyak lah ya. Teman-teman podcast itu ngeliat juga sih kadang gitu. Kadang apa ya, kalau udah memang kayak gitu tuh sulit juga kan, dua-duanya udah nggak ada, jadi bingung untuk hak asuh itu kemana. Dan yang biasanya yang dekat aja sih kalau menurut itu tuh yang wajib untuk merawat lah. Tapi pas sering dengar berita-berita kayak gitu tuh sering dengar anak ya mungkin kayak nyekap gimana? jadi ingat anak nggak? Oke, pastilah kalau untuk lihat itu ingat anak tuh dan keingat sih, keingat anak juga. Ya tapi alhamdulillah setiap minggu ke sana gitu. Jadi dan selain ke sana ketemu dan teleponan juga kan. 3 hari sekali. Yang penting jatuh ke siapapun nanti hak asuhnya mudah-mudahan di tangan orang yang orang yang mungkin bisa membesarkan dengan akhlak yang baik. Jadi anak itu tumbuh dengan akhlak yang baik. Guys, Kayaknya badannya makin gede nih, sering Nge-gym kali ya? sekarang nih ya. Gimana? Ada program gym? kalau gym alhamdulillah setiap saat sih. Kalau memang nggak lagi aktivitas itu pasti disempetin untuk olahraga. Karena memang ingin program yang baik juga ya Do ya. Kalau untuk Iki sendiri pengennya nggak terlalu gede, tapi mereka banyak yang berkomentar terlalu gede segala macam, dan mereka nggak tahu perjuangannya itu seperti apa, capeknya seperti apa, dan targetnya kita juga mereka nggak tahu untuk apa. Nah biasanya kalau untuk ada program-program gitu kan ada yang bulking dulu, baru cutting, dan saat ini Iki lagi proses untuk cutting gitu, jadi agak sedikit dikurusin. Tadinya bulking kan gede banget. Asupannya seperti apa? Kalau untuk asupan alhamdulillah susu, begitu protein juga, yang susu protein, terus juga apa lagi Pak?
BCAA gitu-gitu tuh. Itu sih paling. Udah nggak makan nasi berarti? Kalau makan nasi tuh harus, nggak bisa juga sih, sedikit tapi ya porsinya dikurangin gitu. Kalau untuk diet itu nggak harus nggak makan ya, bukan nggak makan tapi porsinya dikurangin, lauknya dibanyakin, nasinya sedikit. Buat puasa gitu. Oh, setiap hari tuh? Maksudnya udah ada waktu nge-gymnya kapan? Kalau untuk waktu nge-gym nih alhamdulillah kalau balik ini nanti habis buka puasa tuh Senin siaran, habis buka puasa langsung nge-gym ya. Habis sholat isya langsung nge-gym. Kamu badannya kayak Bang Deddy Kobuser seperti itu gimana? Iya tinggi, nggak pantas. Nanti dibilang nanti pantas. Jadi target mau digedein lagi ya mungkin otot-otot. Kalau iki sih kemarin udah terlalu gede, makanya sekarang di cutting kan, proses cutting. Kalau itu lagi proses gede mungkin. Kaiki, ini kan tampilannya sekarang berbeda nih dengan Kaido kan, rambutnya gondrong gitu. Itu keinginan sendiri untuk tampil beda atau gimana sih? Dulu tuh sempet banget kemarin ya, pengen banget tuh kita tuh gondrong kemarin. Tapi dia tuh nggak betahan orangnya, udah potong lah, risih segala macam. Dan sekarang kan memang sudah beristri kan, jadi ya sudahlah, bukan untuk masing-masing juga, tapi mencoba lah. Jadi Ido bisa untuk gambaran kalau panjang tuh kayak gini. Kalau pendek tuh kan kita udah selalu nih. Udah Iki bulatin tekad untuk udah gondrong ya dok. Ya udah serah kata dok. Ternyata bagus juga ya. Ini masih nanggung nih Ki. Kalau diikat nih bagus nih kata gitu. Paling nanti lebaran mungkin udah bisa diikat. Pengen memang udah dari dulu tuh pengen gondrong berdua, cuman itu nggak tahan karena kalau gondrong jerawatan itu agak sedikit pas nanggung itu pasti orang pasti berkomentar negatif banget. Kayak nggak diurus pasti itu. Tapi nanti kalau udah panjang mungkin lebih enak. Itu godaannya sih di situ. Ada perawatan sendiri nggak sih untuk rambut panjang gitu? Kalau kita beli sampo tuh banyak. Beli sampo untuk menumbuh rambut panjang gitu. Udah sampo kambing. Banyak gitu. Pokoknya banyak lah. Pokoknya lagi stok jadi nggak. Udah. Pokoknya banyak lah alhamdulillah. Dah ya. Ya, makasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.